Juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Mas Fajri Akbar selaku Senior Manager Center for Indonesia Taxation Analysis. Selamat datang Mas Fajri. Dan lalu ada Bapak Budi Irwanto selaku perwakilan dari P3 KPI. Dan mungkin juga sepertinya sudah hadir ya Bapak Iis, apa belum hadir? Oh, sepertinya belum hadir beliau. Bapak Iis Marzuki, oh ini sudah ada asistennya mungkin. Baik, selamat datang Bapak Iis Marzuki ke acara kami. Oke, baik. Acara Citex Web Course ini adalah kursus rutin yang diadakan oleh Center for Indonesia Taxation Analysis yang mengangkat topik-topik menarik di bidang perpajakan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam mengenai konsep pajak dan juga tentunya beserta aspek fundamentalnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin bagaimana fenomena pandemi telah melanda dunia, termasuk salah satunya Indonesia, memberikan dampak yang sangat meluas kepada berbagai negara dan salah satunya juga Indonesia, hingga berdampak pada double economic shock, baik dari sisi industri yang mempengaruhi kegiatan bisnis industri dan juga sampai ke sisi individu yang juga mempengaruhi penghasilan yang diterima oleh individu. Dan lalu sebagaimana kita ketahui juga defisit anggaran pada tahun 2020 tersebut mencapai 6,09% atau sebesar 900 triliun. Sementara untuk APBN 2021 pun masih diperkirakan akan ada defisit, namun optimis pelebarannya hanya mencapai hingga 5,7%. Baik, sebagai background mungkin nantinya pemerintah termasuk di Direktorat Jenderal Pajak akan menjalankan berbagai upaya baik ekstensifikasi maupun intensifikasi untuk menggali potensi pajak yang memang dapat dioptimalkan untuk menambal berbagai defisit tersebut. Namun sebelum kita lebih jauh mendalami apa itu strategi ekstensifikasi dan intensifikasi, kami di sini berharap bahwa kontribusi kami sebagai salah satu lembaga riset perpajakan bisa memberikan edukasi dan literasi pajak kepada seluruh peserta, seluruh masyarakat Indonesia, baik yang memang sudah mengerti sedikit maupun yang belum mengerti sama sekali di bidang perpajakan. Oleh karena itu, kami pada hari ini akan menyelenggarakan Cita Web Course yang berjudul dengan mengangkat topik yaitu memahami administrasi, bagaimana kita memahami administrasi perpajakan Indonesia dari mulai pendaftaran, pelaporan hingga uji kepatuhan pemeriksaan pajak. Baiklah, tidak usah berlama-lama, saya ingin menjelaskan lebih dahulu bahwa sesi kali ini kita akan bekerja sama bersama P3KPI. P3KPI adalah perkumpulan praktisi dan profesi konsultan pajak Indonesia yang memang nantinya diwakili oleh Bapak Budi dan berdasarkan amanat PMK 111 2014 tentang konsultan pajak, P3KPI dibentuk untuk membina dan menjadi wadah mengarahkan pada para anggotanya untuk menjadi konsultan pajak dan menjadi wadah yang bisa menjembatani kepentingan antara wajib pajak dan juga pemerintah atau DJP. Dan sebelum melanjutkan acara, saya akan membacakan sedikit rundown. Mungkin openingnya nanti akan dibukakan oleh Bapak Fajri Akbar selaku Senior Manager Cita, dan lalu dilanjutkan oleh pemaparan materi dahulu ya Pak. Dan lalu mungkin kalau Bapak Yon Arsal sudah ready memberikan keynote speech, nanti mungkin di tengah atau di akhir waktu beliau akan hadir. Seluruh peserta sudah cukup banyak hadir. Terima kasih atas atensinya dan kehadirannya. Saya ingin membacakan tata tertib untuk pada seluruh peserta hari ini. Mohon ditampilkan. Baik, ini tata tertib kami. Untuk di acara ini mohon agar dapat diikuti dengan baik. Yang pertama, sebelum join atau sebelum masuk ke dalam Zoom room ini atau room Zoom ini, pastikan namanya tertera pada akun Zoom
sama dengan nama yang diinput dengan formulir registrasi untuk bisa memudahkan kami men-tracking siapa Anda, identitas Anda, karena nantinya pun kami bisa membagi hadiah atau door prize untuk Anda semuanya. Dan lalu pada saat teks course dimulai, mikrofon peserta akan berada dalam posisi mute atau tidak aktif suaranya, dan disarankan agar seluruh peserta menggunakan headset, handsfree atau earphone agar suara yang dihasilkan lebih optimal. Lalu peserta diharapkan aktif menyimak dan merespons setiap pertanyaan dari trainer pada saat workshop berjalan, dan peserta bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau menekan tombol raise hand apabila sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan moderator akan menanyakan pertanyaan yang masuk selama course berlangsung. Bagi yang raise hand bisa langsung kami aktifkan video dan sound-nya untuk bisa bertanya. Dan lalu format pertanyaan nanti bisa dibacakan di kolom chat berupa nama, instansi, dan pertanyaan. Lalu untuk penanya beruntung akan mendapatkan voucher OVO dan buku karya Justinus Prastowo. Dan acara ini kita membagikan e-sertifikat free untuk seluruh para peserta, namun hanya satu yang diberikan, yaitu satu sertifikat untuk seluruh rangkaian acara Citex Web Course, dan kami harapkan seluruh peserta yang hadir pada sesi 1 bisa komit untuk hadir juga dalam sesi kedua, sesi 3, dan sesi keempat, memenuhi 4 sesi tersebut dan mengisi presensi di setiap akhir sesi. Presensi ini sifatnya lebih kepada kuesioner, jadi seluruh yang mengisi presensi dan kuesioner dalam setiap sesinya nantinya akan kami kirimkan e-sertifikat ke email masing-masing. Baik, sekian tata tertib peserta. Mungkin sebelum memulai acara, saya akan memperkenalkan Bapak Fajri Akbar. Beliau adalah Senior Manager di Chat Center for Indonesia Taxation Analysis. Beliau sendiri memegang isu kebijakan ekonomi dan juga kebijakan pajak. Kepada Bapak Fajri Akbar, waktu dan tempat kami persilakan. Masih di mute, Mas Fajri, mohon maaf. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan selamat datang di Citex Course. Sebelumnya saya terima kasih sebesar-besarnya terutama pada Pak Yon Arsal selaku staf bidang patuhan pajak yang telah meluangkan waktunya. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber lainnya. Ini Pak Isma Zuhuri, Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak, dan Pak Budi Irwan dari Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsul Pajak. Tentunya ucapan terima kasih saya lantunkan kepada teman-teman yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan mengikuti Tax Course kali ini. Acara Citex Course kali ini merupakan rangkaian dari acara peningkatan literasi pajak yang telah kami laksanakan sebelumnya. Lebih tepatnya, acara Tax Course ini merupakan acara yang ke-15 kali yang telah dilaksanakan. Sepanjang perjalanan, kami telah melaksanakan acara tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota lain seperti Bandung. Acara seperti ini biasanya kami laksanakan dengan kampus-kampus seperti Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sekolah Tinggi Perpajakan, Universitas Trisakti, dan kampus lainnya. Di awal-awal, kami melaksanakan acara ini dalam bentuk diskusi pajak secara non-formal di KPKV. Namanya Tax Cafe, mungkin sebagian ada dengar. Nah, mengapa di kafe? Tujuannya adalah agar masyarakat publik atau masyarakat umum yang datang ke tempat tersebut dapat ikut nimbrung dalam berdiskusi bersama. Nah, intinya kami menginginkan agar pajak lalu menjadi bahan diskusi publik. Pada saat itu, kami pikir momentum amnesti pajak tahun 2016 itu tidak bolang. Nah, peningkatan literasi pajak di publik merupakan core atau inti dari Cita. Atau literasi pajak di publik masih rendah, padahal literasi pajak ini begitu penting. Salah satunya adalah untuk mendukung kepatuhan. Namun ada yang juga hal lain yang menjadi alasan mengapa literasi pajak itu penting. Nah, literasi pajak ini penting karena pajak adalah sebuah isu yang sangat niche. Tidak seperti makroekonomi. Anda tidak bisa melakukan analisis kebijakan pajak tanpa mengetahui teknisnya seperti apa. Contohnya,
Baru beberapa bulan lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan tentang perhitungan dan pemungutan PPN bagi jualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Kalau kita mengerti teknisnya, isinya memberikan kemudahan administratif, terutama bagi pedagang omset yang lebih kecil untuk comply terhadap regulasi. Tapi karena tidak ada literasi perpajakan yang baik, tidak mengerti teknisnya seperti apa, kemudian regulasi ini disalahartikan, terutama oleh pengamatan ekonomi. Dari regulasi tersebut dianggap oleh pengamat ekonomi tersebut bahwa ada sebuah plan pajak yang baru. Tentunya ini mislead atau menyesatkan. Untuk menganalisis pajak, kita harus ketahui dahulu teknisnya seperti apa, peraturan seperti apa. Dari mikro dulu kita lihat, baru kita bangun ke makro, bukan sebaliknya. Kalau kita lihat dari makro terlebih dahulu, maka akan termislead. So, inilah pentingnya mengapa kita harus mengetahui teknis administrasi, karena tidak hanya soal Tuhan, tapi juga untuk melakukan analisis kebijakan pajak secara baik. Sekian kata sambutan saya harapkan dengan acara ini mampu mendorong tradisi pajak. Cuma di acara ini banyak berasal teman-teman wartawan yang ikut. Saya senang sekali karena media merupakan garda terdepan literasi pajak. Saya ucapkan selamat mengikuti acara Tekors. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fajri Akbar, selaku senior manajer Cita. Benar sekali beliau mengatakan bahwa kita perlu memahami teknis administrasi perpajakan terlebih dahulu untuk bisa mendalami kemudian bagaimana policy-policy yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan khusus acara ini kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir. Jadi mungkin untuk informasi untuk Bapak Budi dan Bapak Iis bahwa ada sekitar 40 rekan media yang hadir dalam Zoom meeting kali ini, dan mereka sebagai garda terdepan yang bisa memberikan sebuah insight atau perspektif kepada seluruh masyarakat dan bisa menyebarluaskan bagaimana kebijakan pajak Indonesia kepada seluruh halayak ramai. Mereka adalah garda terdepan yang memang diharapkan dapat meng-quotes dan bisa menuliskan seluruh berita-berita perpajakan dan bisa memberikan edukasi juga kepada seluruh masyarakat luas. Baik. Untuk memulai acara ini mungkin saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Mohon ditampilkan CV para trainer kita hari ini. Yang pertama ada narasumber perwakilan dari Praktisi Perpajakan atau P3KPI, Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia. Pengalaman beliau adalah lulusan sarjana dari FE Universitas Multitular. Beliau juga sebelumnya merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan saat ini beliau menjabat sebagai salah satu konsultan di SSA, Susi Suryani Suryanto dan Asosiat. Bapak Budi ini akan menjadi narasumber yang pertama, dan mungkin saya akan membacakan CV untuk narasumber yang kedua. Selamat datang Pak Iis Marzuki. Terima kasih telah menyempatkan hadir Bapak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan. Beliau lulusan S2 Ilmu Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia, dan beliau juga dulu menempuh pendidikan di STAN. Dan beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Jatim 2, Jatim 3 pada tahun 2016. Lalu beliau menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Magelang, dan beliau juga sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Sorong. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung memberikan waktu kepada Bapak Budi. Silakan mengaktifkan suara Bapak. Kami akan mengirimkan link materi dalam kolom chat untuk bisa Bapak Ibu peserta unduh. Ya, selamat sore Mbak Widya. Saya tes suara dulu ya. Jelas nggak? Silakan Pak Budi. Suara saya jelas? Suara saya jelas, apa jelas? Pak Budi. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mbak. Ya, baik Pak Budi, kami persilakan untuk share screen sendiri mungkin. Ya,
Sebentar ya. agar lebih nyaman. Baik, sesi 1 saya serahkan ke Bapak Budi. Silakan dimulai, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore. Saya ucapkan selamat sore. Terima kasih kepada Mas Fadri Akbar, kepada Mbak Widya yang sore ini mengelit acara webinar PAUS dari kita, Bijak Pahami Pajak ya. Ini sesi 1. Terima kasih juga semuanya kepada rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Teman-teman semua, juga semua yang hadir ada sekitar hampir 200 orang ya. Oke, terima kasih semuanya. Pada kesempatan sore ini, saya dari P3KPI kebetulan diundang oleh kita untuk mewakili P3KPI memberikan diskusi tentang materi masalah yang paling mendasar ya, paling mendasar daripada proses bisnis dari perpajakan seperti itu Bapak Ibu ya. Terus ini nanti yang coba kami sampaikan, memang tadi Mbak Widya bilang ini adalah masalah teknis ya, masalah teknis yang mungkin perlu Bapak pahami sebelum nanti juga akan menganalisa lebih lanjut seperti itu ya. Kita mesti tahu dulu proses-proses bisnis di DJP ini seperti apa, yang mendasar melalui dari pendaftaran PP seperti apa, coba kita diskusikan. Oke, saya mulai saja Bapak Ibu ya. Mungkin sudah menunggu cukup lama, setengah jam dari yang lalu ya. Oke, materi sore ini yang sesi pertama ini dari kami, mungkin nanti kata Mbak Widya ada beberapa sesi berikutnya ya. Ada sesi yang mungkin lebih lanjutan seperti itu. Nah, ini materi dari saya, materi yang paling mendasar sebagai wajib pajak. Nanti coba saya sampaikan beberapa materi tentang pendaftaran BWP, mulai pengukuhan, pengisian, dan pembayaran, serta pelaporan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi materi yang paling awal ini memang perlu Bapak Ibu ketahui, karena kan bagaimana caranya kita mendaftarkan NPWP sehingga kita nanti ke depannya sudah punya ID number. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kami lanjutkan. Dalam proses bisnis pajak Bapak Ibu, saat ini sebenarnya DJP ini sudah sangat memberikan kemudahan karena DJP ini semakin ke sini semakin melek teknologi, semakin menerapkan teknologi yang lumayan sudah maju seperti itu ya. Juga apalagi kemarin karena ada COVID ini juga yang juga melatar belakangi, artinya kita bisa mengambil sisi baiknya bahwa dengan COVID sehingga teknologi sangat-sangat diperlukan dalam proses bisnis pajak ini seperti itu. Jadi nggak seperti dulu manual lagi, sekarang sudah lumayan canggih, semua proses bisnis bisa lewat online seperti itu Bapak Ibu. Nah ini saya coba sampaikan di slide saya ini adalah ideal proses bisnis wajib pajak. Jadi dari proses-proses nanti yang lanjutan seperti apa ya. Yang pertama kali, ini kenapa saya bilang ini adalah teknis yang pertama kali, yang paling mendasar, karena ini teknis proses bisnis nomor 1, yaitu pendaftaran NPWP. Nah, NPWP selanjutnya nanti ada begitu Bapak Ibu masih mempunyai NPWP, Bapak Ibu baru akan mengisi SPT sebagai nanti bahan pelaporan pajak Bapak Ibu. Nah, setelah mengisi SPT, tentunya apabila ada kode pajak yang
Ya, sepertinya Bapak Budi mengalami kendala internet. Mohon ditunggu. Baik, mohon ditunggu ya. Rekan-rekan semuanya sedang saya hubungi Bapak Budi kembali.